Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada dosen Pangampuh Pendidikan Agama 2 Bapak Miftahuddin SPDI MPD. Saya Siti Nur Laila dari kelas 2B Ilmu Komunikasi akan mempresentasikan tentang keimanan dan ketakwaan. Pengertian iman secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, yang berarti percaya atau yakin. Secara terminologi atau istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, tasdik biqaul menyatakan dengan lisan, ikrar bilisan, dan membuktikan dengan perbuatan, amal biarkan, terhadap kebenaran atau keyakinan tertentu. Dalam Al-Quran, kata iman sering dirangkai dengan kata-kata tertentu yang menjadi corak atau sifat dari yang diimaninya itu, seperti dengan kata jibti, kebatinan atau idealisme, toghut, realita atau naturalisme, batil, kafir, dan lainnya. Kata iman yang tidak dirangkai dengan sesuatu berarti menunjukkan makna positif. Kata iman dalam Al-Quran juga disifati dengan asyhadu hubban lillah, yang sangat cinta Allah. Jadi orang beriman kepada Allah berarti orang yang sangat cinta kepada Allah. Selanjutnya ada wujud iman atau Hasan al-Banna. Yang pertama ada ilahiyah, hubungan dengan Allah. Kedua ada nubuwah, kaitan dengan nabi, rasul, kitab, mukjizat. Yang ketiga ada ruhaniyah, kaitan dengan alam metafisik atau malaikat, jin, iblis, setan, dan ruh. Yang keempat ada sam'iyah, segala sesuatu yang bisa diketahui melalui sam'i atau dalil nakli. Selanjutnya ada proses terbentuknya iman, meliputi 3 tahap ikhtiar, yaitu tahap penyiapan benih keimanan anak, dilakukan dengan hubungan suami istri yang islami, mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal, berpandangan dan bersikap hidup yang islami. Selanjutnya ada tahap pengenalan pada ajaran Islam, yaitu melalui pendidikan oleh keluarga atau lingkungannya, mulai tingkat verbal, pemahaman, sampai amalan, dan dilakukan sedini mungkin, terutama pendidikan akhlak dan Al-Quran. Selanjutnya ada tahap pembiasaan, yaitu membiasakan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan dengan penuh kesabaran. Selanjutnya ada unsur-unsur pokok keimanan, yaitu percaya pada Allah, percaya pada Rasul Allah, percaya pada malaikat Allah, percaya pada risalah hari bangkit, pokok kewajiban agama, serta rela pada ketentuan Allah. Iman kepada Allah itu mempercayai Allah dengan sesungguhnya. Tauhid mengesankan Allah. Selanjutnya iman kepada malaikat, yaitu keyakinan bahwa Allah menciptakan malaikat yang selalu taat kepadanya, yang bertugas untuk melaksanakan perintahnya. Selanjutnya ada iman kepada kitab suci, keyakinan bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada para rasul Allah melalui malaikatnya untuk menjelaskan kebenaran. Selanjutnya ada iman kepada para rasul, yaitu keyakinan bahwa Allah mengutus para rasul dari kalangan manusia sendiri, yang bertugas membimbing manusia ke arah jalan yang benar. Mukmin harus beriman dan toleran terhadap pemeluk agama lain. Fungsi Rasul untuk menyediakan kebutuhan rohani manusia, yaitu ada saksi, pemberi kabar gembira, dan menyedihkan, mengajak kepada agama Allah, dan pelita yang menerangi. Selanjutnya iman kepada hari akhir, yaitu keyakinan bahwa kehidupan manusia dan alam semesta ini akan hancur dan ada akhirnya, kemudian akan beralih ke alam yang abadi. Selanjutnya iman kepada qada dan qadar, keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas hukum, perintah, dan kehendak Allah. Selanjutnya ada prinsip pendidikan mental dan perilaku, prinsip kebiasaan berkesinambungan. Selanjutnya ada prinsip internalisasi dan individualisasi. Dan selanjutnya ada prinsip sosialisasi. Selanjutnya prinsip konsistensi dan koherensi, dan yang terakhir yaitu prinsip integrasi. Selanjutnya ada tanda-tanda orang beriman. Al-Quran menjelaskan ada 8 tanda orang beriman, yaitu jika disebut nama Allah maka hatinya bergetar, jika dibacakan ayat Al-Quran maka bergejolak hatinya, berusaha memahami ayat yang tidak diketahui dan berusaha agar ilmu Allah tidak lepas darinya,
Selanjutnya ada senantiasa tawakal. Bekerja keras berdasarkan kerangka ilmu Allah diiringi dengan doa agar tetap hidup dengan ajaran Allah. Menafkahkan rezeki yang diterimanya, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan, memelihara amanah dan menepati janji, bersungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Allah dan suka menolong, tidak meninggalkan pertemuan sebelum meminta izin. Selanjutnya ada pengertian takwa. Takwa berasal dari kata wako yaki wikayah yang artinya memelihara, yakni menjaga diri agar selamat dunia dan akhirat. Kata wako juga bermakna melindungi sesuatu, yakni melindunginya dari berbagai hal yang membahagiakan dan merugikan. Menurut bahasa, takwa berasal dari bahasa Arab yang berarti memelihara diri dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Selanjutnya ada korelasi keimanan dan ketakwaan. Keimanan pada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tauhid meliputi dua aspek, yaitu tauhid teoritis dan tauhid praktis. Nah, tauhid teoritis adalah pengakuan tentang keesaan zat, sifat, dan perbuatan Tuhan, sehingga berkaitan dengan kepercayaan, pengetahuan, persepsi, dan pemikiran manusia dengan konsep Tuhan. Selanjutnya ada tauhid praktis. Selanjutnya tauhid praktis yaitu terapan atau tindak lanjut dari tauhid teoritis yang berupa amal, perbuatan, atau ibadah manusia. Selanjutnya ada implementasi iman dan takwa. Problematika, tantangan, dan risiko dalam kehidupan modern. Berbagai problematika datang dalam kehidupan ini. Hal ini dikarenakan wawasan ilmu yang salah, karena ilmu merupakan ruh yang menegakkan dan mewarnai budaya. Hal itu yang menjadi tantangan yang amat berat karena dapat menimbulkan tekanan ke jiwa. Karena apabila kita tidak dapat menfilter hal tersebut, maka akan melahirkan resiko yang besar. Untuk itu, iman dan takwa mampu berperan dalam menyelesaikan problem dan tantangan kehidupan modern ini. Iman juga menanamkan semangat berani menghadapkan maut. Orang yang beriman yakin sepenuhnya bahwa kematian ada di tangan Allah, dan hanya Allah yang dapat menghidupkan dan mematikan seseorang. Seperti di Quran Surah An-Nisa ayat 78. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Selanjutnya ada pengaruh keimanan dalam kehidupan, yaitu menimbulkan rasa aman, tidak khawatir, menimbulkan pengharapan, pendorong, memperoleh ketenangan jiwa, memperkenankan panggilan fitrah manusia, mengenal dirinya dan penciptanya, mengetahui kejadian alam semesta, terbebas dari siksaan dan keraguan-keraguan, perasaan terbuka dan lapang, merasakan hidup bersahabat bersama Nabi dan orang-orang baik. Karakteristik muttaqin: iman kepada Allah, malaikat, kitab, Nabi, mengeluarkan harta yang dicintai, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menepati janji atau memelihara kehormatan, sabar di saat kepayahan, kesusahan, dan memiliki semangat berjuang. Kesimpulannya yaitu, iman menunjukkan sikap batin yang terletak dalam hati, sehingga orang yang percaya atau beriman kepada Allah akan menunjukkan sikap batin yang sesuai dengan ajaran Allah. Iman bukan hanya berarti percaya, melainkan keyakinan yang mendorong seseorang untuk mengucapkan dan melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan yang diyakininya. Proses terbentuknya iman dimulai sejak masih dalam kandungan, tetapi pengajaran iman dapat dimulai sejak masih kanak-kanak, dimulai dengan mengenalkan, mengetahui, dan membiasakan ajaran Allah tentang keimanan dan ketakwaan. Tanda-tanda orang beriman dan ketakwaan dapat dilihat berdasarkan tingkah laku orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam implementasi kehidupan, keimanan dan ketakwaan dapat menuntun kita dalam memecahkan masalah dalam hidup dan menuntun kita memisahkan mana yang baik dan buruk. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.